Great. Good morning everyone. Hari ini saya akan sharing apa yang pernah saya pikirkan. Saya pikir semua orang pasti berpikiran yang sama ya. Judulnya adalah Stop Looking for Answers, Start Looking for God. Berhenti cari jawaban, mulailah cari Tuhan. Alright, welcome back in this Andreas Cyber channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, ada satu jebakan rohani yang sangat halus, ya halus memang. Tidak kelihatan dosa, enggak. Tidak kelihatan salah, bahkan kelihatannya rohani. Tapi jebakan ini justru membuat banyak orang Kristen makin bingung, makin ruwet, makin sulit ya. Ruwet karena ruwet, makin jauh dari rasa damai sejahtera. Jebakan itu adalah ini, kita sibuk mencari jawaban, bukan mencari Tuhan. Kita berdoa tapi isinya pertanyaan-pertanyaan semua. Kita puasa tapi tujuannya supaya cepat dapat jawaban, cepat dapat petunjuk, ya enggak? Kita baca Alkitab, tapi yang dicari apa? Cuma satu ayat yang cocok dengan keputusan kita atau pertanyaan kita. Kelihatannya rohani kan? Rohani. Padahal sebenarnya kita sedang menjadikan Tuhan sebagai alat, bukan tujuan. Teman-teman, saya mau jujur ya hari ini. Banyak orang Kristen hari ini tidak kehilangan iman. Enggak, tapi kehilangan keheningan batin untuk mendengar suara Tuhan. Ada masalah sedikit langsung panik, ada pilihan hidup langsung sibuk menganalisa. Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau itu, kalau salah bagaimana, kalau gagal bagaimana. Akhirnya apa? Kepala ini penuh tapi hati kosong. Doa menjadi suatu kecemasan. Lalu kita bertanya, kenapa Tuhan tidak bicara? Padahal seringkali bukan Tuhan yang diam, kita yang terlalu ribut di dalam. Alkitab mengajarkan prinsip yang sangat sederhana tapi radikal. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di mana ayatnya? Masih ingat? Matius 6 ayat 33 ya. Perhatikan urutannya. Bukan carilah jawaban dulu, bukan carilah solusi dulu, tapi carilah Tuhan lebih dahulu. Masalah kita hari ini adalah kita mau tambahan, tapi tidak mau yang utama, ya enggak? Ada banyak tokoh Alkitab yang tidak mendapat jawaban karena mereka pintar berpikir, tapi ya karena tenang dia di hadapan Tuhan. Daud ketika dikejar-kejar musuh tidak selalu langsung dapat strategi. Seringkali dia berdiam diri di hadapan Tuhan sampai Tuhan berbicara. Elia bukan mendengar Tuhan dalam angin besar atau gempa atau dari api, tapi dari dalam suara yang lembut dan tenang. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita mendengar suara yang lembut kalau batin kita ribut seperti pasar? Ya enggak? Itu yang terjadi. Ya teman-teman, Yesus sendiri sebelum mengambil keputusan besar menarik diri ke tempat sunyi dan berdoa. Kalau anak Allah saja memilih diam di hadapan Bapa, lalu siapa kita? Sampai merasa bisa mengambil keputusan rohani hanya dengan logika. Disinilah kita perlu jujur. Banyak keputusan yang kita sebut kehendak Tuhan sebenarnya hanyalah hasil pertimbangan jiwa yang cerdas. Tidak salah berpikir, enggak. Tidak salah berdiskusi. Tapi kalau semua itu menggantikan
kebergantungan kepada Tuhan. Itu bukan iman, itu kontrol yang dibungkus doa. Orang yang benar-benar dipimpin Tuhan biasanya tidak banyak bicara, tidak sibuk membela keputusannya, tidak panik jika tidak dipahami orang. Kenapa? Karena dia tidak berdiri di atas argumentasi, tapi di atas damai sejahtera dari Tuhan. Teman-teman, saya akan tanya ya di antara teman-teman ya, selama ini apakah Anda benar-benar mencari Tuhan atau hanya mencari jawaban supaya hidup Anda tetap nyaman? Tolong jawab masing-masing ya. 2, apakah kebingungan Anda datang karena Tuhan diam atau karena pikiran Anda yang terlalu ribut untuk mendengar? Teman-teman, dengarkan baik-baik kalimat ini. Kehendak Tuhan itu tidak ditemukan ketika kita mengejar jawaban, tapi ketika kita mengejar Tuhan. Begitu kita mendapatkan hatinya Tuhan, jawaban tidak perlu dicari. Ia datang dengan sendirinya, bukan selalu cepat, bukan selalu sesuai dengan keinginan kita, tapi selalu tepat sasaran. Tuhan jarang memberi peta lengkap. Tuhan memberi pribadi yang berjalan bersama kita, dan itu jauh lebih aman. Itu masalah lain yang sering terjadi adalah ini: kita terlalu sibuk membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kok dia begitu? Kok saya tidak? Kok Tuhan pimpin dia ke sana? Saya kok ke sini? Padahal kehendak Tuhan itu personal, bukan massal. Arahan Tuhan untuk satu orang tidak bisa di copy paste ke orang lain. Kalau kita sibuk meniru-niru, kita akan kehilangan suara Tuhan yang sedang bicara khusus kepada kita. Teman-teman, saya tutup dengan pengingat yang sederhana tapi menentukan ya. Jangan kejar petunjuk, kejarlah Tuhan. Jangan kejar jawaban, kejarlah hadiratnya. Ketika Tuhan menjadi fokus utama, jawaban akan datang pada waktunya dan tepat pada waktunya. Seringkali lewat cara yang tidak kita duga-duga, dan hampir selalu lebih baik daripada rencana kita sendiri. Kalau hari ini Anda sedang bingung, mungkin Anda tidak butuh jawaban baru, tapi keheningan baru di hadapan Tuhan. Berhentilah sejenak, tenangkan jiwa, cari Tuhan, karena siapa yang menemukan Tuhan tidak akan kehilangan arah. Jadi pesan moralnya sederhana ya, tapi keras. Orang yang mengejar jawaban bisa tetap bingung, tapi orang yang mengejar Tuhan tidak kehilangan arah, tidak akan kehilangan arah. Masalah hidup tidak selalu selesai karena kita tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena kita tahu siapa yang kita ikuti. Selama fokus kita adalah solusi, kita pasti mudah gelisah, tidak tenang. Tapi ketika fokus kita adalah Tuhan, damai sejahtera yang memimpin keputusan kita. Dan teman-teman, jadi closing statementnya, berhentilah mengejar petunjuk, kejarlah Tuhan. Karena ketika kita mendapatkan hati Tuhan, engkau sendiri tidak sedang kehilangan jawaban. Anda sedang diarahkan, ya, Anda sedang diarahkan. Teman-teman, tolong jawab pertanyaan ini dan renungkan masing-masing jawaban Anda. 1. Apa keputusan hidup yang sedang Anda pikirkan terlalu keras? Padahal seharusnya Anda bawa lebih dulu ke hadirat Tuhan. 2. Kapan terakhir kali Anda diam di hadapan Tuhan tanpa menuntut jawaban apapun? Ya, tolong dijawab dengan jujur dan renungkan masing-masing jawaban Anda. Clarity comes not from answers, but from alignment. Kejelasan tidak datang dari banyak jawaban, tapi dari hati yang selaras dengan Tuhan.
when God is your focus, direction becomes natural. Ketika Tuhan menjadi fokus Anda, arah hidup Anda akan menjadi sesuatu yang alami. Teman-teman, itu. Jadi tolong direnungkan baik-baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengaku terlalu sering mencari jawaban, tapi sungguh tidak mencari Engkau, Tuhan. Tenangkan jiwa kami, selaraskan hati kami dengan hati-Mu. Ajari kami untuk diam di hadirat-Mu, sampai kehendak-Mu menjadi jelas dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau pesan ini, konten video ini menegur Anda dan memberkati Anda, bagikan kepada orang lain. Mungkin ada seseorang yang tidak butuh jawaban baru, tapi butuh diarahkan kembali kepada Tuhan. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost, selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.